Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini aku mau rekomendasikan 3 buku untuk para wanita kekinian, khususnya para wanita muslimah. Buku yang pertama itu ada 337 Tanya Jawab Fikih Wanita. Buku yang kedua ada Muslimah Kece Cantik Karena Allah. Dan buku yang ketiga ada The Golden Stories of Fatimah dan Khadijah. Ada buku 337 Tanya Jawab Fikih Wanita. Buku ini memuat 337 masalah agama, mengupas berbagai persoalan wanita kekinian, mulai dari masalah sholat, jilbab, puasa, haji, akikah, kurban, hingga perkawinan dan masalah-masalah lainnya. Dijawab secara langsung dengan rujukan dalil yang sesuai dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Sangat penting dimiliki bagi para wanita muslimah untuk menjadikannya wanita yang solihah, mutiara yang indah. Di tengah-tengah tantangan dan godaan zaman yang kian mengerikan, perkembangan zaman yang semakin kompleks menjadikan para wanita harus lebih kuat dalam menjaga imannya dan memegang teguh ajaran Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sangat mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjamin terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam hidup manusia. Dengan syarat ajaran-ajaran Islam tersebut diamalkan secara kafah. Ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan melalui para utusannya sehingga sampai kepada kita melalui para ulama merupakan suatu nikmat yang sangat besar bagi kita. Dan tujuan utamanya tidak lain untuk menghidupkan manusia dan memanusiakan manusia. Perkembangan zaman yang semakin luas dan ditambah lagi budaya-budaya asing yang masuk, terkadang bisa membuat para wanita meninggalkan sifat-sifat mulianya sebagai wanita muslimah, sehingga mereka cenderung mengikuti budaya-budaya yang datang dari luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, seorang muslimah harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam, sehingga bisa menjaga diri agar tetap berada pada kemuliaannya sebagai wanita muslimah. Karena kecantikan wanita muslimah terletak pada takwa dan akhlak yang mulia. Seorang wanita solihah, meski dia tidak cantik, namun akhlak dan agamanya sangat baik, maka akan membuatnya menarik. Buku ini menjawab permasalahan wanita muslimah untuk menjadikannya sebaik-baik mutiara dunia. Buku ini ada 10 bagian atau 10 bab. Di bab pertama, masalah umum wanita seperti wanita dan kemuliaannya, istri yang dijamin masuk surga, yang paling berhak dimuliakan bagi laki-laki dan wanita, suara wanita, ziarah kubur bagi para wanita. Di bagian kedua ada masalah mazhab, tauhid, iman, dan Islam. Di bagian ketiga ada masalah jenazah, ziarah kubur, kurban, dan akikah. Bagian keempat ada masalah toharoh, haid, nifas, hukum tayamum, dan istinja. Bagian kelima ada masalah sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bagian keenam masalah zakat. Bagian ketujuh masalah puasa. Bagian kedelapan ada masalah ibadah haji. Bagian ke-9 ada masalah perkawinan. Dan bagian terakhir, bagian ke-10 ada doa-doa untuk keselamatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini bisa memberikan pencerahan bagi para wanita muslimah untuk menjadikannya lebih baik lagi bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, suami, orang tua, dan masyarakat luas pada umumnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya buku ini dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya ada buku The Golden Stories of Fatimah radhiyallahu anhu. Ini adalah buku 2-in-1 ya. Di dalam satu buku terdapat 2 pembahasan. Nah, yang pertama itu ada cerita tentang Siti Fatimah. Siti Fatimah itu siapa sih? Siti Fatimah adalah putri bungsu dari Rasulullah SAW. Dia adalah putri dari Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah SAW. Putri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau sangat mirip dengan Rasulullah dari kecerdasannya, akhlaknya, perilakunya, cara berjalannya, cara berbicaranya. Bahkan Siti Aisyah pernah berkata, tidak ada yang lebih mirip dari Rasulullah selain Siti Fatimah. Kenapa sih Siti Fatimah sangat dicintai oleh Rasulullah? Karena ketika kecil, Siti Fatimah sudah ditinggalkan oleh ibunya, yaitu Siti Khadijah. Siti Fatimah itu sangat berjasa ya bagi Rasulullah. Beliau mengurusi Rasulullah ketika sakit, menemani Rasulullah. Siti Fatimah itu adalah pemimpin wanita surga. Beliau sangat amat terjaga, sangat amat menutup aurat, tidak pernah melihat laki-laki lain, dan laki-laki lain pun tidak pernah melihatnya.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajatnya Siti Fatimah. Ada beberapa keistimewaan Siti Fatimah. Putri tercinta, suci untuk selamanya, tangguh menyusuri getir rasa dunia. Oh Fatimah, Rasul menyayangi, bintang fajar melekat di ujung nama manismu. Selanjutnya ada buku Muslimah Kece Cantik Karena Allah. Dalam buku ini akan disajikan secara gamblang dengan bahasa yang ringan tentang 31 alasan tidak berhijab beserta sanggahannya, batasan-batasan aurat, kesalahan hijabers, dan cara memantapkan hati untuk bisa istiqomah berhijab. Disajikan dengan kisah inspiratif langsung dari penulisnya, kisah muslimah berprestasi dengan hijab masa kini, hingga kisah-kisah perjuangan muslimah zaman dulu. Tentunya dengan bahasa yang renyah, mengikat peran muslimah untuk bisa berprestasi tanpa ada rasa canggung dengan hijab yang dikenakan. Nah, alasan klasik tak ingin berhijab, katanya lebih baik hijabin hatinya dulu buat hati baik. Terus disanggah ya. Salah satu ciri hati yang baik adalah hijabin kepala dan tutup aurat. Hijabi dulu hatinya, baru yang lainnya. Inilah salah satu misi setan diturunkan ke muka bumi, memberikan bisikan yang terlihat benar, padahal sesungguhnya salah besar. Kalau nunggu hijabin hati sampai kapan gitu ya? Adakah kriteria khusus sampai hati seputih salju? Ingat, kita bukan malaikat. Kita hanyalah manusia biasa yang berusaha melakukan amar ma'ruf, punya salah dan dosa. Analoginya sama seperti sholat khusyuk, sholat yang hati dan pikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita harus berhenti sholat dan menunggu hati menjadi khusyuk dulu? Kan tidak ya. Nah, katanya di sini juga hijab buat kedok biar terlihat alim. Langsung disanggah dijawab, istighfar yuk, berburuk sangka itu kan dosa, katanya. Hijab untuk kedok doang. Omongan yang sering didengar, banyak tuh orang yang berhijab tapi kelakuannya enggak mencerminkan hijabnya, alias cuma kedok doang biar terlihat alim. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai terbesit dalam hati, bahkan sampai keluar kata-kata ini. Kalau masalah seseorang yang berhijab namun kelakuannya masih jauh dari nilai Islam, bukan salah hijabnya. Sama halnya seperti ini, kita diberikan sebuah pisau untuk memotong daging. Tiba-tiba saja pisau itu disalahgunakan untuk menikam, bahkan membunuh seseorang. Apakah itu gara-gara pisaunya? Apa ketika ditangkap polisi yang disalahkan adalah pisaunya? Apa yang dipenjara juga si pisau? Enggak kan? Jadi jangan salahkan hijab. Di sini juga ada seuntaian kata, memakai pakaian itu bukan hanya sekedar mengikuti model-model yang kekinian. Kita juga harus paham pakaian yang bagaimana yang sesuai syariat Islam. Jangan hanya ingin terlihat fashionable, melupakan makna sebenarnya hijab dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya buku-buku ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya para wanita muslimah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun wanita muslimah untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan tetap istiqomah. Cukup sekian dari aku. Kalau ada kekeliruan, aku minta maaf ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.